mencerna terminologi yang terlalu banyak di dalam kitab-kitab tasawuf. Tapi sebetulnya sebabnya adalah karena dia bukan praktisi, dia hanya pengkaji. Itu. Sehingga di buku-buku terakhir terpaksa saya menulis, ya, dan selalu tuh saya ulang-ulang dalam 2-3 buku saya terakhir. Idza utliqat tasawuf, ya, wa yuradu bihi ma'nayain, kata saya. Apabila disebut kalimat tasawuf, ada 2 maksud, ada 2 makna. Dalam buku lain saya menulis ab'adut tasawuf, dimensi tasawuf. Ya. Ada dimensi pertama, ada dimensi kedua. Ada dalam buku lain lagi saya mengatakan tasawuf mempunyai 2 makna. Sebetulnya saya ingin menjawab, ya, orang-orang akademis yang mencoba untuk memisahkan antara tarekat dan tasawuf. Terus kemudian saya ikat dengan dalil asalnya, yaitu ihsan. Dan sering juga saya bangun argumentasi secara historikal, secara sejarah. Ya. Artinya bahwa yang sering saya bilang dulu begini, tasawuf itu yang akhir-akhirnya kita jelaskan ada 2 makna. Yang pertama makna tazkiyah, mujahadah, tahdzib, islahul qulub, dan banyak sekali ulama memberikan definisi. Itu tarikat. Yang kedua natijah daripada ini, yaitu kasyaf, ma'rifat. Ya. Nah, dulu di abad-abad pertama, tazkiyah, mujahadah ini memang bukan orang sufi yang melakukannya, tetapi, ya, seorang muallim, bukan seorang murabbi begitu, tapi seorang muallim. Maksudnya di institusi taklim, di pengajian, itulah katakan, di orang yang ngajarin ngaji sorof, nahu, balago, fikih, usul fikih, hadis, ilmu hadis, tafsir, ilmu tafsir, ya. Nah, mereka yang ngaji ini diajarkan tazkiyah, ya, diajarkan tazkiyah, diajarkan mujahadah. Karena ilmu agama ini adalah cahaya yang nggak bisa diterima kecuali hatinya bersih. Namun di abad keempat, di abad kelima mulai terpisah. Orang dalam mengaji ilmu nggak ada tazkiyah. Ya, orang ngaji ilmu nggak ada tazkiyah. Ya, orang belajar betul-betul murni ilmu. Ya, ya kayak sekarang lah. Ya, institusi akademis, ya, pengajian, sekolah-sekolah, madrasah-madrasah kan, ya, nggak ada tazkiyah di situ. Ya. Bahkan pondok pesantren saya tidak tahu kapan mulainya, ya, namun kita menyaksikan di zaman kita ini pondok itu tidak bertarikat. Bahkan ada kiai, dan kiai ini soleh dan muktamad, dia mengatakan jangan bertasawuf, nanti terganggu belajar. Ya, sampai hari ini saya merasa bertanggung jawab, berkewajiban menerangkan nasab ulama Nusantara, peristiwa-peristiwa. Ya, setelah saya ikut mengkaji dengan pakar-pakar sejarawan, banyak sekali yang kita mendengarkan Islam itu disudutkan, difokuskan kepada urusan ibadah, bukan urusan sosial,
itu juga kan penjajah. Itu. Nah, termasuk tasawuf, jika itu inti di dalam Islam, musuh-musuh Islam sangat tahu, maka itu dikeluarin dari pondok pesantren. Saya mendengar dari telinga sendiri ketika seorang pimpinan pesantren yang sekarang saya coba pengaruhi, terangkan tentang tarikat, tentang tasawuf dan pentingnya institusi ilmu itu ada tazkiyah. Ya, Gus-gus itu menjawabnya, bapak saya nggak bertarekat tapi soleh. Takut salah ketika dia bertarekat, bapaknya enggak. Wah, ini fenomena baru dan nanti saya tidak diterima oleh. Coba udah setebal itu. Kalau masyarakat umum tidak bertarekat, katakanlah di kampung ini adalah kampung tarikat, ya. Tapi kenapa tidak bisa mengambil manfaat? Ya, karena tasawuf, ya, tarikat itu betul-betul memurnikan hamba dalam hidup ini untuk Allah. Itu. Dan guru itu ya, sosok yang disebut oleh dalam istilah mereka kamil, dan ini hanya dapat diikuti oleh orang yang sidik hatinya kepada Allah. Kalau tidak dapat. Gitu. Ya, dan kita boleh lihat realita lah, katakan setelah tokoh-tokoh sufi di sini wafat, ada tidak yang bicara tentang tasawuf secara ilmiah, detail, tafsil, menjelaskan siapa tokoh-tokoh di sini? Kan yang dijelaskan kan keramatnya aja. Ya, saya malah khawatir cerita keramat takut dilebih-lebihkan, ditambah-tambahkan, yang nggak ada jadi ada. Kenapa sisi zuhudnya, sisi istighraqnya, sisi muamalahnya, sisi akhlaknya, sisi keikhlasannya, kenapa nggak diangkat? Karena ketika hidupnya tidak menadah, ya, limpahan ini, anwar ini. Kenapa? Al-qurbu hijab. Anak mana bisa belajar kepada orang tua? Seorang anak malah lebih merasa dia anak kiai daripada dia mengambil istifadah dari orang tuanya. Dan itu hijab. Ya, dan maaf, sebetulnya bukan hanya di sini. Saya mungkin bagian dari keluarga ini dan merasakan. Tapi saya lihat di luar ternyata sama, dan memang itu problemnya sama begitu. Homogen. Gitu. Mungkin kalau saya bicara di sini misalnya nanti dikira saya dengki, dikira saya ya, bukan. Sebelum di sini saya melihat fakta-fakta itu, ya, di Nusantara atau di luar Nusantara. Dan itu problemnya ditulis di kitab kita berabad-abad. Ya, kalau saya sebut salah satu tempat, salah satu golongan, itu hanya contoh saja. Gitu. Sampai saya teliti betul-betul. Setiap mursyid kabir itu hampir anaknya nggak ada yang jadi, karena hijab. Gitu. Paling sanggup 2 sudah, yang ketiga sudah bukan. Ya. Karena perlu kesidikan itu. Melihat guru, kan ada dalam muqaddimah dulu kita baca, orang yang ingin Allah baru ketemu sosok yang di dalam rohaninya ada dalalah, ada dilalah, ada petunjuk, ya, untuk kita menuju kepada Allah. Karena kalau tidak, nah, ya, gimana orang mau belajar itu ngelihat bapaknya. Ya, yang dia minta duit, dia marah kalau nggak dibagi, dia kesel kalau bapaknya melebihkan, menurut di mata dia melebihkan anaknya yang lain, dan ya, hijab. Terus adeknya, artinya adik beradiknya, adeknya, abangnya, empoknya, adek.
Misalnya dimarah, gue dimarah, kan gue adanya, kan udah mahjub. Itu memang nafsu. Antum ngajar anak antum nggak bisa, saya ngajar anak saya nih. Ya, nih, Mahmud campurin. Yang itu kan yang ngaji juga anak ponakan juga semua. Tapi pun jaraknya jauh, ya kan takut dan bisa istifadah anak saya. Ya, yang biasa kalau hari-hari kalau saya ngomong dijawab bercanda apa, di situ bercanda, saya marah. Dan sehari-hari saya mengatakan, kalau kamu ngaji itu bukan babah, itu ustad. Kamu harus jaga adab. Itu nggak bisa, mesti ditanamkan dari awal. Agar ketika kita menasihat agama, dia terima sebagai muslim, sebagai abad. Kalau enggak, ya bapaknya mulia, anaknya merasa mendapat lah, itu kurang ajar. Nah, tasawuf itu bersih dari segala ta'alluqat. Kalau ada saja nggak bisa. Ya. Nah, banyak realita yang tasawuf hanyalah sebuah tradisi ya, tukus seremonial zikir maulid ya, yang tanpa makna. Nah, Syekh Ahmad Zarruq juga melihat realita itu. Nah, karena melihat realita itu, maka kemudian beliau ya menulis dengan istilah-istilah yang jelas dan terang. Nah, ini al-mutawajjih itu sama dengan al-murid, sama dengan as-salik, sama dengan ya, itu al-mutawajjih. Al-miskin, miskin ya pemula, belum punya apa-apa. Al-muridul mubtadi, al-mutawajjihul miskin. Ya. Membantu mereka, membantu mutawajjih miskin ini kemana? Ila tariqi fathi wa tamkin, ya, kepada jalan fatah. Nah, fatah inilah seseorang apabila hatinya terbuka dan tidak ada alaqah apa-apa, maka baru ya mereka mendapatkan cahaya-cahaya itu futuh. Wa tamkin, dan rohaninya kokoh. Itu tamkin mutamakin, ma'rifah. Di dalam muqaddimah si peneliti kitab ini, beliau menjelaskan, kita tidak baca ya karena ini muqaddimah si peneliti. Beliau mengatakan di sini bahwasanya taubat ya, itu merupakan perkara ketuhanan, perkara makom iman yang pertama. Orang jika ingin dekat dengan Allah, pintunya taubat. Maka ini masalah amrun ilahi. Dan orang ketika ingin membangun kesempurnaan rohaninya, ya, memiliki sifat demi sifat, akhlak demi akhlak. Karena akhlak dan sifat itu adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka disebut makom. Ya, dekat kepada Allah itu adalah bertambahnya sifat-sifat mulia, akhlak di dalam jiwa. Apabila bertambah demi bertambah, maka itu dia mutaqarrib, orang yang mendekatkan diri. Itu mutawajjih, orang yang menuju kepada Allah. Itu yang muridullah, orang yang ingin Allah. Itulah salik ilallah, dan itulah orang yang jalan menuju kepada Allah. Itu sebab sifat-sifat itu, akhlak itu disebut makom. Nah, taubat adalah makom yang pertama bagi orang yang ingin
istiqomah. Beliau mengembalikan istilah yang nasi syar'i bahwa orang yang bertarekat adalah orang yang tengah melakukan istiqomah. Ya, sama teriaknya orang-orang sufi di mana-mana mengajaknya istiqomah. Saya mendapat makna istiqomah pertama kali selama waktu ya dari dari kecil mendengar istiqomah ya dari kampung ini. Namun istilahnya sudah salah pahamkan. Istiqomah itu nggak kemana-mana menurut orang Ceger. Ya, sampai orang Ceger nggak kemana-mana, udah nggak ngapa-ngapain. Ya, udah yukhalifus syariah hidupnya tuh. Iya. Nah nanti dikaitkannya nggak kemana-mana, nanti dunia datang sendiri. Lah itu kan makin kacau gitu. Ya. Itu suul. Istiqomah, belum istiqomah aja, belum istiqomah. Waduh, saya ini usahanya belum selesai, nanti istiqomahnya. Akhirnya kan begitu. Dan maaf, generasi sebelum kita, orang-orang yang mengatasnamakan tasawuf pun pahamnya memang begitu. Jadi tidak ada kesolehan, tidak ada kontradiksi, bukan tidak ada kontradiksi, tidak mempengaruhi. Ya sebetulnya mempengaruhinya kepada orang lain, tidak kepada dirinya. Ya, dia soleh, betul dekat dengan Allah, tetapi ketika bicara itu salah. Karena ya. Nah, kalau tidak ada ilmu maka dia akan menggunakan bahasa yang dia tahu, dan ini perlu orang yang bisa menerjemahkan. Paham nggak maksudnya? Maksud dia yang dengan mengucapkan kalimat ini maksudnya bukan itu. Contoh misalnya, nggak perlu nuntut ilmu banyak-banyak. Ya kan Kiai Ceger itu bilang, ya bakal tai nuntut ilmu banyak-banyak, dia akan melawan kepada Allah. Ini tanda kutip, ada penjelasannya. Kan dia ada di Matan Zubat. Ya, orang yang pertama digabungin itu orang yang tidak punya ilmu, tidak mengamalkannya. Itu satu motivasi. Tapi ada hadis lain bahwa orang punya ilmu di akhirat nanti diampunkan oleh Allah. Karena kata Allah, aku tidak letakkan ilmu di dadamu untuk aku siksa, tetapi untuk aku ampunkan. Karena orang yang punya ilmu ketika maksiat, dia sendiri menyiksa dirinya, tapi kelemahannya di dalam menghadapi nafsu, makanya disebut miskin. Itu yang dia tidak ketemu jalannya. Orang punya ilmu 30 tahun, semua hafal kitab-kitab, tapi susah untuk khudur kepada Allah, untuk tawajuh kepada Allah, itu bukan mudah. Harus dengan Allah lagi, bukan dengan ilmunya. Gimana sih seorang ulama bernama Masyaikh kita, Syekh Abdul Qadir Isa, punya teman namanya Syekh Sa'aduddin Murad. Itu teman sekolah. Dan Syekh Sa'ad ini Allahu Akbar. Ya kalau sekolah mah ranking mulu dah. Syekh Abdul Qadir Isa malah enggak masuk 10 besar lah istilahnya dari segi ilmu. Begitu udah masing-masing selesai kuliah dan masing-masing berdakwah di mana-mana, sesaat merasa ya kering. Lalu dia ke Saudi, lalu dia pergi ke kampung asalnya, dia ngelihat seorang mursyid, ya, ke temennya yang dia tahu dulu ilmunya, ya waktu ngajinya begitu. Ya, akhirnya dia menghadap ke temannya itu, ambillah aku sebagai muridmu. Apa kata Sidi Abdul Qadir Isa? Lah ya Sidi Sa'ad, katanya, kamu tidak layak. Antum a'lam minni, silakan. Lah, Allah sudah menautkan hatiku, karena sidik nggak melihat teman tuh, nggak ngelihat teman, nggak ngelihat bapak, nggak ngelihat. Nah orang yang nggak sidik nggak bisa.
mungkin ilmunya kurang. Makanya Sidi Abdul Qadir Isa ketika kalau lagi ada majelisnya, tiba-tiba Sidi Sa'ad datang, ya akhir-akhir duduk belakang, mesti beliau hormati. Ya Sidi Sa'ad khafif anni, ya, duduk di sini katanya. Saya takut tidak menghormati kamu, malah itu hijab bagi saya dari Allah, karena engkau ahli ilmu. Dan aku takut salah, engkau bisa betulkan aku berkata tentang ilmu. Ya, kamu tahu ini, kalau bukan Allah yang meletakkan aku duduk di sini, ini adalah nar, maka ringankan saya, tolong saya. Sampai ngomong begitu Sidi Abdul Qadir Isa dengan muridnya itu, yang alim kabir. Dia mufassir, muhaddis, faqih. Ya, tetapi ketika ada perkara adab, ya, beliau pun dimarah, ya, oleh Sidi Abdul Qadir Isa. Nah, maka taubat itu merupakan pintu pertama, sifat pertama yang perlu dimiliki oleh orang yang ingin istiqomah. Karena istiqomah inilah pintu untuk usul. Ya. Dan tobat itu diwajibkan oleh Allah semua. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kepada Allah semuanya wahai orang yang beriman, tanpa kecuali. Ya, orang kafir bertobat dari kafirnya, kembali kepada iman. Setelah sudah iman, sudah jadi orang muslim, bertobat dari maksiat agar taat. Kalau sudah taat, bertobat dari ibadah yang bukan untuk Allah agar untuk Allah. Kalau sudah untuk Allah, bertobat agar ibadah itu dilakukan, ya, oleh yang agar ibadah itu, ya, dilakukan dengan hidayah Allah. Ya Allah, ya, Allah letakkan saya di sini, dan terus tobat. Nah, pentingnya tobat ini, dia masuk kepada semua rukun agama, rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Ya, itu sebab di dalam kitab-kitab akhlak, kitab-kitab akidah, kitab-kitab fikih, bahkan ada syarat tobat, ada syarat tobat. Ya, bahkan mutakalimin, ya, berbicara tobat kepada Allah dan seterusnya. Dan kitab yang berbicara tentang tobat banyak sekali, dan yang memberikan definisi tobat itu juga banyak. Sehingga tobat menurut ahli bahasa itu termasuk lafaz al-istiraq, istiraqul lafzi. Satu kata mempunyai lebih dari beberapa makna, sampai seperti itu. Pak, di belakang kalau perlu kitab itu kali. Ya. Yang perlu kitab silakan, kasih Pak. Ada kitab Imam Ahmad Zarruq, ya, menulis tentang taubat, namanya kitab An-Nasihatul Kafiyah, itu taubat juga. Dan beliau juga mensarahkan kitab Al-Mabahis Al-Asliyah, ya, itu juga beliau nulis tentang taubat. Sehingga syarat sahnya taubat ada 3. Pertama katanya, ini saya baca ya, tapi saya terangkan di halaman ke-6 tuh.
Taubat katanya an-nadamu ala ma fat, menyesali apa yang telah luput, yang telah berlalu. Kemudian al-iqla fil hal, ya, seketika itu juga meninggalkan. Kemudian niat alla ya'ud. Ya. Ada lagi yang memberikan syarat terrealisasinya taubat. Itu pertama ta'mimul qasdi. Betul-betul qasadnya itu ta'mim. Karena taubat meskipun sah, tapi kalau masih ada dia melakukan dosa lain, maka masih naqis. Kalau nasuh itu kan, nasuh itu bersih, jernih, jadi nggak ada dosa lain lagi. Semua dia tobati. Orang jika sudah mencapai taubat nasuh, bukan tidak melakukan dosa lagi, tapi ya, kan ada orang melakukan dosa, taubatnya berapa tahun kemudian, berapa bulan kemudian, berapa minggu kemudian, atau setelah melakukan dosa beberapa saat. Tapi bagi orang yang punya ahli taubatun nasuh, ketika dia melakukan pun dia sudah tidak merasa enak dengan dosa yang dilakukannya, tidak menikmati. Ya. Seperti para aulia, bukan tidak melakukan dosa, tetapi ketika melakukannya pun enggak dinikmati. Ya, sama dengan orang yang hatinya belum bersih, ketika dia melakukan taat nggak nikmat, nggak ada rasa nikmat apa-apa. Begitu padanannya, begitu kira-kira. Nah begitu juga tetap orang melakukan maksiat, tapi jika dia ahli taubat, taubatnya nasuh atau dikatakan munib, ya, artinya seorang yang sahibul inabah. Gitu. Bahkan kalau inabah itu dosanya bukan melanggar syariah, dia merasa ibadah itu tidak ikhlas banget, itu tuh dosa, udah kerasa dosa, itu inabah namanya. Ya, kalau taib, ya taubah yang nasuh, ya dosa mukhalafatus syariah, melanggar syariah, dosa, ya, dan kutub tetap melakukannya, tetapi taubat ketika dia melakukannya, ya tidak nikmat maksiat itu. Kan kenapa orang melakukan maksiat lagi, karena dia merasakan nikmatnya, ya sekecil-kecilnya dia merasakan nikmatnya, dan hatinya memang tidak ada penolakan karena tidak ada nur, ya, tidak ada rabbaniyah, tidak ada hadrah ilahiyah, ya. Itu. Nah, kedua ada al-huquq al-wajibah lillah, menunaikan semua hak-hak yang diwajibkan kepadanya oleh Allah, yang hak Allah. Kemudian raddul madzalim al-maliyah bittifaq. Ini mengembalikan, ya, kezaliman yang bersifat harta atau aradiyah, harga diri, ngomongin orang misalnya, ya, itu harus, ya, ditobati, dikembalikan nama baik orang itu menjadi baik. Bahkan itu ada syarat kesempurnaan, at-tashmir wal firar wal hirs, ada 3. Tasmir itu istilahnya menyingsingkan lengan baju. At-tashmir fil musta'naf, apa? Selalu dia membetulkan, ingin membetulkan. Tasmir itu sebenarnya kembali menggulung tangan, artinya dia kembali memperbetulkan, evaluasi terus. Gitu. Loh, saya sholat ini masih kurang pas aja, saya, ya, qiyamul lail pun masih ngelenggut aja, masih berat aja. Terus enggak pernah merasa saya ini, wah, qiyamul lail enggak berhenti sampai seminggu 8 malam, sampai lupa bohong, ya, padahal seminggu cuma 7 malam tuh, ya. Itu tasmir. Wal firar min mawaridil fitan bikulli wajhin amkana. Dia lari dari tempat sumber fitnah, ya. Kalau itu akan mendapat ujian, akan mendapat kesulitan, agar terjebak kepada dosa, agar itu dia jauhkan tempat-tempat itu. Kemudian wal hirsu ala tahsilil kamal, ya, halaman 7, ya.
itu betul-betul dia bersemangat untuk mencapai mendapatkan kesempurnaan dengan cara apapun. Bagaimana agar hati dia bersih? Apabila di dalam tasawuf bicara tentang kamal, kesempurnaan, itu kebersihan hati sebetulnya. Sering diartikan secara istilah kontemporernya kematangan jiwa, al-kamalul khuluqi, ya, kematangan moral. Ya, istilah modern itu saya baca di buku-buku atau ya, saya mengikuti artinya ulama-ulama yang bicara kontemporer, ya, kesempurnaan rohani disebut kematangan spiritual. Itu bicara akhlak, kamal-kamal itu bicara akhlak. Kamal, sehingga insan kamil. Jangan emang ada orang sempurna, kan ada orang yang nggak mau belajar ngomong begitu tapi sok pintar. Emang ada orang sempurna? Nggak ada. Misalnya kita sebut wali itu kamil, ya, misalnya kita sebut ulama sufi Ceger itu dulu orang-orang yang kamil, ya, mungkin orang nggak ngelihat kan, tetangganya, saudaranya mungkin aja nggak ngelihat karena hijab gitu, ya. Jadi kamil itu, sempurna itu begini. Manusia ada dua unsur, unsur kauniyah, jasmaniyah. Nur itu sudah ada, makanya kan, ya, dikatakan di dalam hadis orang, ya, tidak dilahirkan berilmu. Innamal ilmu bitta'allum, katanya, kata Nabi begitu. Ya. Ilmu itu dengan belajar, dengan berupaya. Innamal hilmu bitakhallum, innamas sabru bitasabbur. Sifat-sifat rohani, berilmu, sabar, ridha, syukur, itu sudah sedia ada jika dia ditakdirkan muslim. Sedia ada, lalu mahjub, tertutup. Kita mesti melawan jasmani ini. Itulah mujahadatun nafas. Ketika apa? Melakukan ibadah dan kebaikan, hati kita hadapkan ke Allah, jangan untuk jasmani. Artinya realnya begitu. Nah, baru nanti nurnya tumbuh, ya, dengan bahasa Allah anugerahkan. Iyalah Allah yang menganugerahkan. Nah, apabila rohaninya, ya, bertambah, akhlaknya demi akhlaknya sempurna, sifatnya demi namanya kamal, gitu. Nah, kita sudah ada 50%. Nah, 50% lagi di dalam rohani. Dan rohani kita itu adalah hakikat yang sebenarnya kita. Kalau kita memiliki kesempurnaan rohani, baru disebut insaniyah. Kalau fisik basyariah saja, baru insaniyah. Orang yang punya pri kemanusiaan adalah orang yang mempunyai hati nurani, bukan hati lahmi jasmani, bukan. Hati nurani, nur, maqamat, sifat mulia. Itu kesempurnaan, ya. Nah, maka sempurna itu maksudnya adalah orang yang mengisi rohaninya itu sempurna. Nah, kalau orang tidak berusaha untuk membangun rohaninya, maka selama-lamanya dia menjadi naqis. Meskipun, ya, hafalannya banyak, ilmunya banyak, dan dia duduk sebagai ulama, dan naqis. Nah, salah satu kitab yang paling bermanfaat, kitab yang kita baca ini, I'anatul Mutawajjihil Miskin ila Tariqil Fathi wat Tamkin. Ya. Kitab ini betul-betul merupakan ma'alimit tariq ila Allah. Apa ma'alim itu? Tuntunan jalan kepada Allah. Nah, sekarang kita baca muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Yaqulul abdul mu'tarifu bi dhunubihi wa uyubihi wa taqsirihi. Ini berarti ditulis sendiri, ya. Kalau tulisannya yaqulu al-alim al-rabbani al-arif billah, itu berarti muridnya yang nulis.
Ini yaqulul abdul mu'tarif bi dzunubi. Berkata seorang hamba yang mengakui dosa dan aib serta taksir kekurangannya, ar-raji afwa maulah, yang mengharapkan ampunan Tuhannya, wa ihsanah, dan kebaikannya, fi jami'i umurihi, dalam semua urusan hidupnya. Ahmad bin Muhammad bin Isa al-Barnusi summa al-Fasi, ya, di Fes, ya, di Tunis, ya, di Fes, di sebuah kampung namanya Barnus. Urifa bi Zarruq, ya, dikenal masyhurnya dengan Zarruq. Ghafarallahu dzunubahu wa satara uyubahu wa aslaha qalbahu. Alhamdulillahi al-malikil wahhab, ar-rahimi tawwab, al-hadi ila al-haqqi was-shawab, al-alimi bil khafayati wal jaliyat, al-muttali'i ala ad-dama'iri wan niyat, al-muhiti bil kulliyat wal juz'iyat, alladzi la radda li qada'ihi wa la mani'a li ata'ihi wa la nihayata li ni'amihi wa alihi, hada wa adalla wa waffaqa wa khazala wa an'ama fa ajzala falahu alhamdu ala minnatihi wa lahu syukru ala ni'matihi wa nas'aluhu al-afiyata bi rahmatihi. Segala puji bagi Allah yang Malik, yang Wahhab. Ya, Wahhab itu, ya, memberikan anugerah. Ar-Rahim, ya, penyayang. At-Tawwab, pemberi taubat. Al-Hadi, pemberi hidayah ilal haq, kepada hak dan sawab. Al-Alim, yang mengetahui segala khafiyat yang tersembunyi, wal jaliyat, yang nampak. Al-Muttali, yang mengetahui ad-dhamair, yang tersimpan di dalam hati ini, wan niyat, dan niat-niatnya. Al-Muhit, dan juga meliputi bil kuliyat, ya, secara global, bil wal juz'iyat, dan secara parsial, secara yang tidak ada yang menolak qadanya, tidak ada yang mencegah pemberiannya, yang tidak ada nihayahnya, nikmatnya, ya, artinya tidak ada habisnya nikmatnya. Dialah yang beri hidayah, dialah yang menyesatkan. Dia itu wujudul i'timad alaihi, beriktimad kepada Allah, bukan beriktimad kepada amal. Ya, laja itu kan, laju itu melaksanakan perintahnya. Ya, kan tasawuf itu at-tariq ila Allah, al-tawajjuh ila Allah, al-iqbal ila Allah. Lakukan ibadah maksudnya. Ya, istilah muridullah, orang yang ingin Allah. As-suluk ilallah, orang yang berjalan kepada Allah. Al-mutawajjih, itu adalah orang yang melakukan amal ibadah hatinya untuk Allah. Itu sedang mutawajjih, itu sedang murid, itu sedang salik. Itu laji ilallah. Di Al-Quran maka ada lain lagi, fafirru ilallah, lari ke Allah, itu sama. I'timad ala Allah, la i'timad ala al-amal. Kita mau dekat kepada Allah, kita kan melakukan ibadah, melakukan amal kebaikan. Jangan i'timad kepada amal, i'timad kepada Allah. Begitu maksudnya. Wah, amal udah kebanyakan ini. Nah, itu i'timad ala amal. Ya. Bahkan ketika kita berada di dalam ketaatan, hati kita mesti memandang. Kalau belum hati, pengetahuan itulah penting. Ya Allah, ternyata kata para aulia, kita ini sekarang di dalam taat itu karena Allah yang ngasih, bukan kita yang hebat banget. Saya rajin banget gua, ampun dah. Gitu. Ngaji mulu gua, nggak berhenti. Nggak tahu gua keheran sama gua, udah hilang gitu akal sehatnya itu. Gua heran sama, gua bingung dah. Gua kalau malam bangun baik, memang ya bangunin sampah. Ngapain kencing lah bangun baik. Nah, kalau enggak kencing di tempat tidur boy. Itu ya, orang yang begitu pasti nggak ada ilmunya, pasti nggak ada ilmunya. Ya, nggak ketemu tuh hadis-hadis yang menerangkan bahwa semua Allah, semua Allah. Orang yang keheranan kalau dia itu baik, itu orang nggak ada ilmunya. Boro-boro hatinya bersih, ilmunya jaga ada. Ya.
Kenapa? Karena orang mutawajjih itu iktimadnya ala Allah, bukan ala amal. Ya. Gue mah dari dulu yang mulai mulu, larangan kencing mulu beser, jadi bangun lagi malam lah kan dari dulu. Ya, nggak bisa itu, nggak iktimad ala Allah. Ya, makanya kan di dalam hikam Imam Ibn Athaillah ya, pertama hikam aja udah larangan beriktimad ala Allah. Artinya orang bertarikat, orang yang mengganti iktimad, ya, iktimad min ghairihi ila alaihi, begitu. Iktimad kepada selain Allah menjadi iktimad kepada Allah, itu sedang bertarikat, itu berganti. Yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Itulah perjalanan taubat. Ya. Qala ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu, ay kafihi ay waqihi, ya, nasiruhu. Allah, orang yang tawakal kepada Allah maka Allah cukup baginya. Kafihi, Allah mencukupinya. Waqihi, Allah melindunginya. Nasiruhu, Allah yang menolongnya. Wa qala azza man qail min qail amma yujibul muttara idza da'ahu wa yakshifus su'a. Siapakah yang memenuhi orang yang dalam keadaan muttar? Muttar itu apa? Orang yang udah sangat perlu. Siapa yang ngabulin ketika dia berdoa? Ya. Wa yakshifus su'a, dan menghilangkan keburukan. Siapa? Qala azza min qail wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Orang yang berpegang teguh kepada Allah, i'timad kepada Allah. I'tisam, i'timad. Ila siratim mustaqim, hudiya, Allah arahkan, Allah bimbing menuju jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu ya adalah hati yang ketika melakukan amal Islam kepada Allah lurusnya. Makanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'am, penjelasan jalan lurus, jalan yang Allah sudah berikan kepada ya, orang-orang yang diberikan nikmat minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wa hasuna ulaika rafiqa wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'altumullah ta'ala fa'azimu al-mas'alata. Ketika engkau meminta kepada Allah, maka azimu, ya, agungkanlah masalah itu, permintaan itu. Jangan takut nggak diterima, pasti diterima. Itu mengagungkan permintaan. Dan nggak ada tempat lain untuk meminta kecuali Allah, itu mengagungkan permintaan. Maka cara mintanya mesti bagus, niatnya, hatinya mesti bersih, makanannya mesti halal. Itu namanya mengagungkan. Qalu idza nuksiru ya Rasulullah, bagaimana kalau banyak banget kepengen kita ini, bagaimana? Allahu aksar, Allah punyanya lebih banyak lagi. Banyakan mana sama keinginan kita sama Allah punya. Ay aksaru ijabatan, diijabah lagi, ijabahnya banyak. Jangan takut. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam alaihi man u'ta ad-du'a lam yuhramil ijabah. Lam yuhramil ijabatu wa man ruziqal istighfara lam yuhramil maghfiratu. Ya. Oh, itu lam yuhramil maghfirata, ya. Man u'ta ad-du'a lam yuhram al-ijabata, ya. Lam yuhram orangnya itu al-ijabata, ya, ijabah betul. Barang siapa yang diberi doa, coba orang doa aja Allah yang ngasih. Kalau enggak ngasih, enggak pengen doa, enggak. Ya, ada orang yang oleh Allah memang tidak diberikan kalimat, artinya kalimat itu ucapan doa, tapi hatinya
ya, tadarruk kepada Allah. Ini mah hati, kagak mulut, kagak. Ya. Nah, orang kalau udah mulutnya Allah anugerahkan untuk suka berdoa, maka pasti dia mendapat ijabah. Karena ketika Allah membuat dia ingin doa, itu utusan Allah. Ya, Allah ngasih tahu, gue mau ngasih, maka dikasih suruh berdoa dulu. Ya. Siapa yang golongan mana dari para ulama yang banyak gubahan doanya? Sufi, dia punya istighfar bermacam-macam istighfar, salawat bermacam-macam salawat, aurad bermacam-macam aurad, rawatib bermacam-macam rawatib, ya, wazifah bermacam-macam wazifah, hizib bermacam-macam hizib, sampai mengandung kata-kata yang sangat simbolis, majas, penuh kinayah, penuh, ya, sampai dikatakan wah syirik doanya, ya, oleh ahli jahil. Wah syirik, ada muji-muji nabi, ada muji-muji wali, padahal simbolik. Ya. Allah menamakan anbiya, Allah menamakan siddiqin untuk orang-orang yang siratal mustaqim. Itu cuman casing doang, isinya adalah hakikat rabbaniyah. Jadi kalau kita sebut namanya, sebetulnya yang kita maksud hakikat rabb. Karena dia ahli qalb, ya, ahli ghaib, maka dia menyebut yang ghaib dengan simbol, ya, apa, majlanya, kalimatnya, suaranya, surahnya. Nah, karena ahli nas, ahli zahir, ya jaga sembung. Ya, ada bawa golok, ada bawa botol, ada bawa apa, jaga sembung. Apa waman ruziqal istighfar, tuh istighfar juga Allah yang ngasih. Barang siapa yang dirizkikan istighfar, maka tidak diharapkan mendapatkan maghfirah. Ya. Kita dikasih wirid istighfar setiap pagi dan petang, kagak dibaca juga, ya, memang nggak dapat maghfirah. Ya, kudunya bukan pagi dan petang, setiap saat kok. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini mah istighfarnya kalau marah doang. Ya, marah sama laki, astagfirullah bang. Buat lebaran belum ada ini bang, astagfirullah. Ya. Wa ma yus'alullahu ta'ala ahabbu ilaihi min an yus'alal afiyata fid dunya Allah wal akhirah. Tidaklah Allah diminta yang lebih dia sukai dari diminta afiyah di dunia wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyatan, ya, ad-daimata fid dunya wal akhirah. Wa qala alaihi salatu wasalam, man lam yas'alillahi ta'ala, man lam yas'alillaha ta'ala yaghdab alaihi. Orang yang enggak minta kepada Allah, Allah enggak suka kepadanya. Allah marah. Wa fi mana dzalika yaqulu qailuhum Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu faj'al su'alaka lil ilahi fa innama fi fadli rahmati rabbina nataqallabu. Allah marah jika engkau meninggalkan soal, doa. Soal ini maknanya doa. Bunayya Adam, wahai anak manusia, hina yus'al, ya, bunayyu Adam, bunayyu, ya, bukan bunaya. Wa bunayyu Adam, sedangkan manusia hina yus'alu yaghdabu, kalau diminta marah. Kalau Allah enggak diminta, ya, marah. Faj'al su'alaka lil ilah, jadikanlah permintaanmu kepada Allah. Fa innama fi fadli rahmati rabbina nataqallabu. Karena kita memang nataqallab, meminta, mencari-cari karunia rahmat Tuhan kita. Kemudian tanbih, al-qalb, hati ini pangkal keburukan dan kebaikan.
wa hayatuhu wa mautuhu miftahun naf'i wad dhar. Kehidupan hati, kematian hati itu kunci mendapat manfaat atau mendapat kemudaratan. Kenapa disiksa hatinya mati? Kenapa dia mendapatkan makrifat? Ya, karena hatinya hidup. Mana apa? Kemana? Faman la hayata liqalbihi fala hilata fi daf'ihi wa jalbihi. Maka orang yang tidak punya kehidupan bagi hatinya, ya, orang yang hatinya tidak hidup. Hati hidup itu apa? Ya, lagi-lagi yang tidak ada nur, tidak ada sifat mulia, itu namanya tidak hidup, mati. Orang tidak sabar, hatinya mati. Orang tidak ridho, hatinya mati. Tidak taubat, hatinya mati. Orang yang tidak punya sifat-sifat mulia itu hatinya mati. Maka orang kalau tidur nggak mati, ada sifat-sifatnya. Paling nggak ilmu masih bisa dibangunin. Orang kalau lupa nggak mati, ya, karena mungkin ada dominasi masalah yang mengelabui, ya, dia yang, ya. Tapi jika mati, hati nggak ada apa-apa, maka nasihat pun tidak bermanfaat. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Secara real maknanya, nasihat, manfaat, teguran itu hanya diterima yang hatinya hidup. Atau ada dominasi ghadabiyah yang tinggi, itu bisa mematikan. Ya. Fala hilata fi daf'ihi wa jalbihi. Orang yang tidak punya kehidupan di hatinya, fala hilata, ya, maka dia tidak punya apa? Maka fala hilata, maka tidak ada helah, tidak ada jalan, tidak ada cara, tidak punyalah jalan atau cara bidabihi untuk menolak keburukan, wajal bihi, dan untuk mendapatkan kebaikan. Nggak bisa, hatinya mati. Nasihat tinggal kedengerin. Kalau ada pengaruh-pengaruh buruk juga nggak bisa mencegah. Ya. Kenapa? Karena hatinya mati. Wa kullu qalbin halathul hayatu. Setiap hati yang ditempati oleh sifat hidup. Ya. Padahal cukup kullu qalbin hayy. Tapi kalimat itu penting penjelasannya. Wa kullu qalbin halathu al hayatu. Setiap hati yang ditempatkan oleh sifat hidup, da'athu ilan nuhud. Sifat hidup inilah yang akan mengajak dia untuk bangkit. Indal muzakarat, ketika muzakarat, ketika dia mendengar nasihat atau dinasehatin atau melihat satu peristiwa, itu kan muzakarat. Wal qulubu salasah, hati itu ada 3. Ya. Pertama, qalbun fi hayatihi sahihun. Pertama, hati yang kehidupannya sahih, sehat, hidupnya sehat. Ya, artinya hati yang hidupnya sehat ini punya sifat-sifat mulia, sehat. Wa bi khitabihi fasihun. Hati juga mengucapkan, ya, dan ucapannya jelas. Wa bi khitabihi fasih, ya, ucapannya jelas. Fasahibuhu yantiqu bil hikmah. Si pemilik hatinya berkatanya dengan bijaksana, dengan hikmah. Wa yanhadu fi kulli mulimmah, dan yanhad fi kulli mulimmatin. Apa yanhadu fi kulli mulimmatin itu? Artinya bangkit
Ya, pada segala mulimah. Ya, lamah itu artinya segala yang membisikkan dia keburukan. Ya, mulimatin. Setiap ada faktor-faktor yang akan membuat hatinya jadi rusak, jadi jelek, jadi buruk, dia yanhad, ya, bangkit. Itu hati yang hidup. Asani qalbun la hayata fihi. Ini hati yang mati. Ya. Hati yang tidak memiliki kehidupan, hati yang mati. Bahwa la yaqbalu tazkir, ini enggak menerima nasihat. Wala tanbih, dan peringatan. Fadlan an ittiba'ihi lil haq, apalagi ngikutin kebenaran. Au ta'addubihi ma'al khalqi, atau dia beradab kepada makhluk. Mati udah. Ya. Asalis yang ketiga, qalbun i'taradhu fi hayatihi amrad. Hati yang dirundung di dalam kehidupannya beberapa penyakit. Ya. Hati yang dalam perjalanan diiringi, disertai, sahibatu itu kan disertai, diiringi. Ya. Fa'arada lahul i'rad mimma arad. Ya. Fa'arada, maka tertimpa. Arada itu al-i'rad, itu yang menimpa. Wa huwa allazi yata'allam 'inda dzikri ma bihi min marad. Dan hati itulah yang merasa sakit, ya, ketika disebutkan penyakit yang ada padanya. Inda dzikri ma bihi min marad. Ini hati yang ditimpa penyakit tuh, selalu, ya, banyak gangguan hati itu, dan selalu kena berbagai. Fa'arada lahul i'rad. I'rad ini berpaling. Fa'arada lahul i'rad. Maka hati ini selalu ditimpa dengan berpaling, gitu. Itu kebenaran berpaling, gitu, ya. Sehingga kalau disebutnya, tidak dinasihati, ditegur penyakitnya, itu dia sakit, ya. Kenapa fenomena di dalam tasawuf itu, ya, guru marah muridnya, ceger. Ya, kalau tentara kan siap. Itu kan kalau tentara misalnya oleh jenderalnya, oleh komandannya, kamu salah, siap. Itu kan sementara tuh wajahnya itu kan harus nerima, nggak boleh tuh siap tapi melotot, itu digampar oleh tentara, gitu. Tapi pendidikan tasawuf bukan tentara, dipaksa zohirnya, sedangkan domirnya belum tentu mengakui, ya. Tapi kalau pendidikan tasawuf itu adalah satu tarbiyah, satu tadrib untuk menundukkan hati, ya. Agar ketika kita hidup dan terjadi sesuatu, itu kita memandang bahwa itu Allah yang melakukannya, sudah. Orang tiba-tiba kita lihat jahat kepada kita, itu Allah yang menguji kita, dengan dia nggak ada urusannya, gitu. Nah, itu latihannya kepada guru, ya. Guru menyaci, memaki kamu, tunduk nggak hatinya? Karena kalau di situ dia bisa tunduk, bukan tunduk di depan doang, itu mah tentara namanya, tapi di belakang
mau cari guru lain dah gitu. Ya. Di mana nyari guru di mana? Sedangkan dia tidak bersedia. Itu yang dikatakan di dalam tasawuf, ketika seseorang lari dari gurunya, maka tidak akan pernah jumpa guru. Karena guru adalah sesuatu yang ditunduki, yang ditaati. Ya, bukan orang, tetapi sosok seperti suami. Kalau perempuan pengen punya suami, jadikan laki-laki yang ngawinin ente itu suami. Kalau mati, ya cari laki-laki lain agar ada suami di situ. Dan yang mensuamikan laki itu istri. Lah kalau istri tidak mensuamikan, meskipun suaminya kumisnya melintang, dadanya berbulu, tetap lembek. Ada kita ngelihat bininya malah gede, maaf, lakinya kecil, tapi bininya takut banget itu. Ada yang sebaliknya itu. Lakinya ya tadi kumisnya belintang, dadanya berbulu, gagah, pas dimarahin bini langsung kuncup. Ya, makanya ada seorang istri laporan kepada seorang syekh, "Syekh, bagaimana sih supaya suami saya kayak suami teman saya?" Ngapa emang? Enggak, saya ngeliat teman saya itu suaminya masya Allah mulia, ya, berharga, berwibawa, ya. Suami saya mah kayak apa tahu, katanya gitu. Lah kata saya, lalu nanya, kenapa nanya sama gua? Nanya sama teman lo itu, bagaimana dia bikin laki-laki itu menjadi seperti itu. Lemas apa yang bikin suami itu? Istri. Ya. Tapi itu yang laku, heran itu. Ya, sama juga pecel lele malam-malam lah, itu kan penyakit, tapi itu yang laku itu. Ya. Itu nggak ada tarbiyah, nggak ada pendidikan. Ya. Kecuali misalnya itu satu protes sosial di mana di sini perempuan dianggap sampah, dianggap baru. Kalau nggak ada apa-apa, itu cuma konten doang, itu malah merusak. Ya, apalagi anak melihat, ya bapak kalah, ya, nanti nggak tahu hak dan nggak tahu Allah. Gimana suami bertanggung jawab akhiratnya, bukan hanya dunianya. Itulah seorang istri mesti, dan perempuan itu perlu suami, dan suami itu hanya ada di lelaki. Coba Rasulullah berharga di Abu Bakar apa di Abu Jahal? Rasulullah kurang berharga, tapi Abu Jahal nggak ngelihat, nggak dapat manfaat. Abu Jahal itu dari Rasulullah nggak bakal manfaat, bukan Rasulullah tidak manfaat. Nah begitu ketika seorang ya murabi misalnya, bapaknya ya, nah, diceger kan punya problem itu karena saudara semua kumpul, nggak bakal manfaat, enggak. Bukan tidak bermanfaat, ya, karena Abu Bakar melihatnya ibnu Abdillah, yatim, miskin, ya, yang dagang, yang ke pasar, yang sendalnya didandanin sendiri, yang ya. Begitu juga suami. Emang siapa lu bang? Orang mah kalau abang itu kiai, abang biar katanya bininya kiai, lakinya kiai. Kalau bininya begitu mah bukan Allah. Nah ini maksudnya, hati yang hidup itu akan melihat Allah. Kalau yang mati enggak. Ya. Maka i'rad, fa'aradalahu li'rad, ditimpah keberpalingan, ya, dari apa yang menimpahnya. Dan makanya dia sakit ketika disebutkan penyakit yang ada padanya. Ya ta'allam inda zikri ma bihi min marad. Ya. Orang sombong kalau direndahkan maka sakit hatinya. Makanya orang tawadu, orang yang punya sifat akhlak tawadu, sampai mati dia nggak ketemu orang sombong. Sombong, mana sombong? Kenapa? Karena dia tawadu.
Nah, orang yang ketemu orang sombong karena dia sombong. Sombong banget. Lah terus, lah dia mah sombong kayak kaya, ada duitnya. Gua beli lehernya, sombong banget lah dia mah ada duitnya lah. Istilahnya begitu. Ya. Nah, ini memang hati yang selalu ketimpa penyakit, ini selalu menghadapi itiradat, ya, menghadapi gangguan-gangguan agrad, maka selalu berpaling. Ini yang menimpa dia, dan sakit kalau disebut penyakitnya. Wa huwa alladzi yuqsadu bil mudawa. Hati yang inilah, yang ketiga inilah yang dimaksudkan untuk berobat, untuk diobati. Ya. Kalau hati mati mah udah gak perlu diobati, mati. Ya, kalau hati yang hidup, hatinya sendiri ngomong, istafta qalbak wa in aftauka wa in aftauka. Hatinya sudah hidup, punya nur, punya anwar, punya sifat-sifat mulia. Makanya orang sufi menyebut hati yang, ya, ini akan saya selalu ulang-ulang agar tidak salah pahamnya. Orang yang sudah mempunyai kesempurnaan rohani, mereka menyebutnya hadrah ilahiyah. Allah hadir dalam hidupnya, yang menegurnya, yang menyuruh taubat, yang menyuruh sadar, yang mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat, dia dengar. Ya. Tapi hati yang ketiga inilah yang perlu diobati. Wa yursad bil mu'anah. Ya. Dan juga untuk diikuti agar ditangani. Diharapkan istiqomah kehidupannya, atau waqufil illah, atau memberhentikan penyakitnya hatta la tuaddi lima matihi, sehingga tidak membawa kepada kematiannya. Walahu fi dzalika wujuhun salasatun yatarattabu 'alaiha nafyu ma fihi wa sabatuhu. Nah, bagi hati yang ketiga ini, dia punya wujuh salasah. Ya. Apa wujuh salasah itu? Punya tiga aspek, ya, punya tiga. Yang apa namanya, mengakibatkan nafi dan isbatnya, ya. Awaluha an takuna al-hayatu ghalibah alaihi wal maradu tabi'. Ya. Artinya hati yang selalu dirundung, ditimpas penyakit ini ada tiga macam gitu, ada tiga. Ini dilihat dari peniadaan satu sifat atau isbat satu sifat. Ya. Yang pertama, ada hati antakunal hayatu, yani hayatul qalb. Kehidupan hati, kesehatannya maksudnya, ghalibatun alaih, dominan. Ada yang sehatnya lebih banyak, ya, dari sakitnya. Wal marad tabi, ya, penyakitnya tabi, ikut, ya, artinya cuma ngikut aja. Hada sahlul amr qaribul waqi'. Ini hati yang mudah. Urusan hati yang begini ini mudah, dibenerin, dididik. Kalau, ya, sisi hidupnya masih ilmunya ada, mungkin dulunya pernah pesantren dah, begitu, dulunya pernah ngaji, misal, ya, dulunya pernah, ya, melakukan sesuatu yang dia terpaksa mesti ikhlas, mesti. Nah, itu sebetulnya cahaya-cahaya yang menyinari hati itu, ya. Nah, ini mudah perkara ini, qaribul waqi', ya, artinya mudah, waqi'ul qalb itu artinya keadaan hatinya itu qarib, mudah, dekat untuk diobati. Asani yang kedua, al maradu ghalibun. Nah,
sakitnya hati itu yang dominan. Kalau tadi itu ya justru kehidupan hatinya yang dominan. Ya, kalau penyakit itu hanya mengikutinya. Ini perkara yang mudah serta kemungkinan untuk diobati juga mudah. Tetapi kalau yang marad, yang ghalib, hati sakitnya yang ghalib, wal hayatu, kehidupan hatinya dhaif. Ya. Itu perlunya orang duduk di majelis ilmu, duduk di majelis nasihat. Karena ada orang udah kagak sempat gua mau udah ngaji. Emang ngaji sholok, ngaji nahu apa gak sempat? Ya. Hati agar hidup perlu disirami. Orang yang udah punya ilmu, taat, beramal perlu tazkirah. Maka dia baca bukunya. Nah kalau baca buku kagak, di TV banyak orang nasehatin. Ya, ya, nggak apa-apa meskipun pelawak yang ceramah, tapi kan ucapannya mah ada baiknya. Ya kalau nggak mau misalnya ya ngaji dengan para ustadz, para alim, ya nggak ada. Karena mesti kita itu menadahkan rahmat dari Allah. Kalau nggak menadahkan, Islam tidak akan maju dan tidak akan melahirkan generasi jika masyarakat itu tidak mengobati hatinya dengan ya, belajar ilmu syariat. Ilmu syariat termasuk tauhidnya, adabnya, akhlaknya. Wa hadza minal awaridil mukhifah, inilah gejala yang menakutkan. Kalau yang ketiga inilah menyeramkan. Kalau yang kedua, yang ketiga ayyatakafa as-suqmu was-sihhah. Yatakafa ini seimbang antara sakit dan sehatnya. Biwajhin yumkin taqwiyatu ahadihima. Ya, dengan sisi yang mungkin salah satunya kuat gitu. Sakitnya mungkin lebih kuat atau sehatnya lebih kuat, mungkin kedua-duanya. Wa huwa kalladzi qablah, hati ini seperti yang sebelum, memang dari dengan sisi yang tidak mungkin diobati lagi itu ya. Ada yang seperti sebelumnya kehidupannya lebih banyak dan itu masih mungkin. Ada yang memang yang tidak mungkin seperti yang kedua itu, wahiyal illatul mu'dhilatu, penyakit yang akut. Mu'dhilah itu sa'bu ilajuha, susah diobatin, itu mu'dhilah. Nah itu hati, maka perlu dirawat hati itu, disinari dengan al-ilmu wa tazkir wa zikir ya. Orang menjaga hati agar ucapannya bagus, ngomong itu yang bagus-bagus, itu menjaga hati ya, termasuk makan ya, diusahakan terus agar tetap halal, itu juga menjaga hati. Mata ya, jangan dilepas, dibiarkan melihat yang haram, itu juga. Lidah, jangan pengen ngomong jelek, ngomong aja, itu juga menjaga hati. Bukan menjaga lidah, menjaga hati endingnya. Telinga ya, jangan mendengar yang diharamkan. Ruju'un summa wujudul hayati wa sabatuha. Nah itu tadi, ini kan tadi hati itu tadi ada 3 dan mengakibatkan ya, dari 3 itu nafyu ma fihi wa sabatuhu ya. Ada dan tidak adanya hidup, mungkin dan tidak mungkinnya. Ruju'un summa wujudil hayati wa sabatuha yadhharu bi ahadi salasati umurin wa yuta'arrafu biha al-khafa'u wa zuhur. Kemudian adanya kehidupan hati dan keteguhan kehidupan itu, kekalnya, sabatnya,
Artinya subut, yang subut ini hayatnya, hidupnya. Itu akan nampak pada 3 perkara. Ya. Dan dengan kehidupan ini dapat diketahui khafa'u wa zuhur. Ya. Dengan kehidupan ini dapat diketahui khafa'uhu wa zuhuruhu. Ya, dengan kehidupan hati dan sabatnya kehidupan hati ini akan nampak, akan dilihat gitu dengan 3 perkara ini. Salah satu dari 3 perkara ini. Nah, dengan kehidupan itu juga dikenal khafa'nya dan zuhurnya, apa yang tersembunyi dan apa yang dinampakkan. Awaluha al-aradul badi. Yang pertama adalah gejala yang nampak. Al-aradul badi, al-badi yani az-zahir. Gejala yang nampak, yang zahir. Dari mana kita mengukurnya? Wa wizanuhu min gharadina, ukuran menurut kita. Gharadin artinya maksud kita. Ukurannya apa? Af'alul jawarih, perbuatannya. Kita nggak tahu kan hati orang, lihat perbuatannya sudah. Ya. Biar katanya ngakunya ketemu Nabi Khidir, ngakunya mimpi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ngakunya, tapi ucapannya kotor, perbuatannya nggak benar. Ya, itu menunjukkan ada gejala hati yang mati, tidak hidup, dan itu badi, zahir. Apa mizannya? Dalam pandangan kami, artinya di dalam orang sufi, af'alul jawarih. Yang kedua, as-sababul asli. Ini sebabnya memang yang asal, sifat di dalam dirinya. Ya. Maka mizannya harakatul qulub. Ini setiap orang boleh merasakan. Hati ini geraknya ke buruk apa ke baik. Itu kita untuk mengetahui ada nggak hayah kehidupan di hati ini, kuat nggak kehidupannya. Ya. Yang ketiga, al-mawaddul musilah. Mawad ini artinya materi-materi yang menyampaikan sarana daripada perkara yang membawa dia kepada baik dan buruk. Ya. Maka timbangannya apa? Wa wizanuha ma tanju ilaihin nafsu, matahwa ilaih, apa yang bukan tanju, ini tanhu, ya salah, tanhu ini tamil, tahwa condong, pengen ke arah gitu, apa yang diingini oleh nafsu. Wa tajnah juga sama, tamil, ya, apa yang diingininya bil ikhtiar, atas pilihannya sendiri. Nah, ini ada dan tidak adanya, kuat dan ada dan kuatnya kehidupan di hati itu bisa dilihat dari 3 perkara. Nanti di situ akan dikenal dengan kehidupan itu di khafa'nya dan zuhurnya, apa yang disimpan dan apa yang ditampilkan. Yang pertama, kalau ada gejala-gejala yang jelas, itu dari perbuatannya kita lihat. Kalau yang tersembunyi, itu yang disebut sebab asli, faktor-faktor dasar di dalam hatinya. Ukurannya adalah gerak hati. Dan yang ketiga, ada sarana di luar, lingkungan. Orang berbuat buruk, dia berbuat buruk. Lingkungan buruk, dia lingkungan buruk. Gitu. Sebetulnya itu juga tergantung kecenderungan nafsu. Kalau nafsunya tidak cenderung, ya, ditaruh dimanapun dia tidak mau. Tapi kalau memang cenderung, ya, tapi ada sarana yang membantunya. Ada orang benar karena nggak ada lagi. Wadzalika majmu'un fi kalamil imamil alimir rabbani sayyidi Abil Hasan Syazili. Semua itu adalah satu majmu', satu
kumpulan dari kalam Imam Syazili radhiyallahu taala anhu, haitsu qala, di mana beliau berkata begini, amal basirati fi salasati asya, mata batin yang buta itu ada pada 3 perkara. Pertama, irsalul jawarih fi ma'asillahi ta'ala, membiarkan anggota tubuh larut di dalam maksiat kepada Allah. Wa tasannu'u bi ta'atillahi ta'ala, taatnya dibuat-buat. Ya. Dibuat-buat pakai pakaian soleh gitu, dibuat-buat ya. Yang ketiga, wa tama'u fi khalqillahi ta'ala, faman idda'al basirata ma'a wahidatin min hadhihi fahuwa abdun muftarrin kazzab. Barang siapa yang mengaku punya mata batin, ya, di samping itu ada salah satu dari sifat ini tadi, maka dia hamba yang pendusta dan pengada-ngada. Ya. Orang ketemu Nabi Khidir, ketemu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mimpi ini, mimpi ketemu Nyi Roro Kidul. Tetapi ya, terdapat beberapa, salah satu daripada sifat ini muftarin kadzab au dzu khata'in fil ilmi wal amal. Ya, kalau bukan seorang pendusta, ada kesalahan di dalam ilmunya dan kebenaran, wal amali bis sawab, dan kebenaran amalnya. Ya, amalnya nggak benar, tujuannya nggak ngebangun rohani. Jadi amal yang tidak dilakukan lillah itu nggak ngebangun rohani, malah ngebangun kesombongan, ngebangun riya, ngebangun ya, dan pengakuan kepada amal. Dan itu menunjukkan bahwa amalnya tidak jadi cahaya rohani, tidak menyempurnakan rohaninya. Wa huwa ainul haqiqati wa faslul khitab. Inilah hakikat, inti hakikat dan ucapan yang terang dan jelas. Ya, ucapan Imam Abul Hasan Syazili. Tatmim. Dukhulul illati alal qalbi sadhid sahlut ta'aluji. Allah. Inilah pengalaman ya, seorang sufi. Masuknya penyakit kepada hati yang sadhij. Sadhij ini apa sebetulnya? Makna umumnya sederhana ya, hati yang sederhana itu hati yang artinya nggak pernah dibawa dosa besar, nggak pernah hati itu pernah mengalami kejahatan, itu kan sadis namanya ya, nggak pernah menyiksa orang, nggak pernah membenci orang sebenci-bencinya, nggak pernah lah. Itu hati yang sadis ya, yang normal lah, yang sederhana ya, yang masih bersih, tidak ada kotoran-kotoran, yang belum ada coretan-coretan, enggak ya. Itu sadij ya, nih. Tidak rusak banget gitu maksudnya. Ini sahlu ta'aluj, mudah untuk diobati, mudah pengobatannya ya. Bikhilafil ladzi saqam bilisila bikhilafil ladzi saqma ba'da sihhatihi. Berbeda dengan hati yang sakuma paula sakuma ba'da sihati. Beda hati yang sakum, sakit setelah sehatnya. Ya Allah ya Rabbi ya, kalau tadi mah hati yang memang ya belum pernah melakukan ibadah-ibadah yang banyak, belum pernah melakukan ibadah maksiat-maksiat yang besar gitu, itu gampang diobati ya. Berbeda dengan hati yang memang tadinya udah nuntut ilmu lalu melanggar dosa
Ya, udah banyak amal lalu takabur dan riya, ini susah diobati. Ya. Maka salah satu faktor kenapa orang yang punya ilmu tidak dapat duduk tawadu ya kepada ahlillah, gitu. Persoalan hati, gua tahu, gitu. Ya. Padahal tahu itu kudu luas, enggak luas saja. Ya, termasuk tahu yang ya ke dalam kategori yang sakit setelah sehatnya. Waraja ba'da audatihi, balik lagi ya setelah dia taubat, gitu. Likumunil ghadri fihi, ini sebabnya. Kumun tersimpan ghadar, pengkhianatan fihi di dalam hatinya, karena ada keberpalingan kepada Allah di dalam hatinya. Wa unsihi bima yaktafihi, dan unsi di sini adalah kecondongan ya, bima yaktafihi, kepada apa yang telah didapatkannya, bima yaktafihi ya. Unsihi memang condong kepada apa yang tapi ya iktifa asar Rasulullah, ikuti iktifa ittiba ya. Udah condong kepada apa yang diikutinya, artinya dia ikuti nafsu dan condong, gitu. Nah ini yang susah diobatin. Walidzalika idza tamakkanatil haqiqatu minhu, oleh karena itu ketika hakikat itu sudah kokoh di hatinya, wantafatil ghirrah, dan hilang tipu daya hati itu dari hati itu, sara ala hazarin min asbabin naqs, maka dia menjadi berhati-hati dari faktor-faktor kemerosotan, kemunduran. Kalau ada hakikat di hatinya, sudah ada sifat-sifat mulia, udah pernah, artinya dia melakukan tazkiyah, mujahadah betul-betul ya, ghirrah itu sudah hilang, tipu daya nafsu itu udah dia bisa lawan, maka dia akan berhati-hati, takut ya, dia berhati-hati kepada faktor-faktor an-naqs. Naqs itu kemerosotan, kemunduran. Wa mustas'iran wujudan naqsi fil aks. Coba, di saat yang berlawanan, akas itu berlawanan tuh, dia merasakan adanya kekurangan ya, merasa ada kekurangan ya. Artinya ketika dia melakukan keburukan misalnya, lalu hatinya menentang begitu ya. Ketika dia melakukan kebaikan, maka dia ada rasa intikas gitu, akan merasa ada wujudin naqs ya, ya Allah ya, saya kurang sempurna, kurang ya. Nah, ini adalah hati yang hakikatnya tamakkanat minal qalbi, kemudian wantafat al-ghirrah, hilang ya, sifat-sifat tipu daya hati itu, nafsu itu daripada hati itu, maka dia selalu hazar min asbabin naqs. Lakin nasabatahu aghrabu min aghrabin, akan tetapi ya, sabatnya hati itu memang aghrab. Aghrab ini as'ab ya, maksudnya di sini as'abu, sangat susah ya. Ini sering Imam Zarruq ini menggunakan istilah jauh itu ya, dia pakai a'maq, aghrab, atau ya, ada
abad, ya. Seperti di dalam kitab yang lain-lain itu ketika beliau mengatakan kehidupan orang Islam secara umum ini tidak mengenal akhlak yang sebenarnya. Yang dia kenalkan akhlaknya akhlak sosial, gitu. Tetapi kepada akhlak yang sebenarnya katanya abadu, gitu. Sama dengan agrabu, as'abu min agrobin, gitu. Artinya sangat susah dari sekedar jauh kepada keburukan. Maksudnya begitu. Alakin sabatahu agrab, ya. Jauhnya untuk mendapatkan hati yang kokoh itu, yang stabil, ya, itu sangat jauh dari sekedar apa? Dari sekedar dia menjauh dari keburukan. Ya, kan ada orang menjauh keburukan jauhnya sekian, tapi untuk memantapkan hati lebih jauh lagi, itu maksudnya. Paham tak? Agrob yang pertama, ya karena gimana ada dua agrob, berarti ada dua muqabalah makna, itu maksudnya. Ya, bahwa sabatu hayatil qalbi as'abu, ini agrobu, untuk mempertahankan hati yang hidup itu sangat jauh, ya, dibanding jauhnya dia dari keburukan. Ya. Ini jauh dari keburukan, jauh dari kebaikan. Ini mau sangat jauh, lebih jauh daripada jauhnya dia dari keburukan. Jadi kemungkinan untuk buruk itu lebih mungkin daripada kemungkinan untuk kokoh, untuk baik hatinya. Itu maksudnya. Wa in kana ruju'uhu aisar wa aqrab, meskipun kembali kepada kesehatan, kehidupan, kesahabatan itu memang mudah. Tapi untuk sahabat, idda'iyatus syarri wal khairi minal asbabil muwasilati, karena motif baik dan keburukan itulah sebab yang terus muwasilah. Apa muwasilah? Yang berhubungan. Sebab keburukan ada, sebab kebaikan ada. Kal quwwatid dafi'ah wal akhlatil fa'ilah. Apa sebab-sebab kebaikan keburukan? Seperti kekuatan atau pendorong wal akhlaq al fa'ilah, dan unsur-unsur penyakit yang efektif, yang aktif. Fa'ilah itu kan aktif, gitu. Ada kan unsur-unsur penyakit aktif, sementara kekuatan yang mendorong dia untuk baik, untuk buruk juga ada, dan unsur-unsur penyakit juga aktif. Ya taharrakul khiltu fatajidul alama. Maka jika khilat tadi, unsur-unsur penyakit tadi bergerak, fatajidul alama, engkau akan mendapatkan sakit. Wa tuqabiluhul quwwatu, dan sebagai lawannya adalah kekuatan kesehatan. Fayazhar kal adam, maka dia nampak seperti tidak ada. Dia ingin hatinya baik, lalu menghadapi keburukan, dia melakukan, ya, keburukan karena ada motifnya. Jadi seolah-olah dia seperti tidak punya kebaikan. Hati terombang-ambing, ya, oleh situasi keadaan di luar sebab-sebab, karena tidak ada hakikat yang tamakkanat tadi. Tapi kalau tamakkanatil haqiqah wa antafatil ghirrah sara ala hadrin min asbabin naqs. Jadi sekedar pengetahuan terhadap kesabaran, keridhaan itu tidak membantu. Mesti, ya, sabat di dalam hati, mesti, ya, tahalli. Fala ta'man nafsaka bihalin, maka jangan sama sekali kamu merasa aman terhadap nafsumu. Wala taqfal an hifzi ma hasala laka minal kamal, dan jangan lupa, jangan lalai dari menjaga kesempurnaan yang akan dihasilkan. Untuk mendapatkan kesempurnaannya sifat-sifat mulia, jangan pernah lalai. Wajaddidil inabata wat taubata, perbaharui taubat, inabah litahfaza bihima sihatar ruju wal aubah,
agar dengan inabah dan taubat menjaga kesehatan rujuk. Artinya kalau salah kembali kebenaran, dan itu perlu. Wa alij amradaka, obati penyakitmu bima tarahu yubriha, dengan segala apa yang engkau lihat yang dapat menyembuhkan. Wa dzalika bi an tajriba li nafsika ma yuzayyinuha wa tasrifa ma yurdiha. Demikian itu dengan tajlib li nafsik, artinya tajlib menarik, mendapatkan untuk dirimu segala yang menghiasi, untuk nafsumu itu segala menghiasinya, dan memalingkan apa yang akan menjatuhkannya. Artinya kita mengajak kepada diri kita, menarik ya, yang menghiasinya dengan sifat-sifat mulia tadi, dan menjauhi segala yang akan menjatuhkannya. Takhalli tajalli, yaitu mujahadah sebetulnya ya. Wabillahi subhanahu taufiq, naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Jam berapa Pak? Maghrib Pak? Allahumma laka sumtu wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Alhamdulillahi rabbil alamin.